Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Dan salam ekspedisi Sukarnala. Kali ini kita masih di Gunung Gedang, di daerah Gandusari, Kabupaten Blitar. Lebih tepatnya lagi di mana ini? Niki wonten candi situs Desa Di Gadungan. Situs Desa di Gadungan. Desa Gadungan, Gunung Gedang. Gunung Gedang. Lebih tepatnya seperti itu. Ini kita sekarang bersama dengan putra dari Mbah Mbah Harjo Harjo. Gentelut. Mbah Harjo, Mbah Harjo Gentelut. Mbah Harjo Gentelut. Gitu. Nama julukan. Nama Nama julukan. Oke, Lebih terkenalnya dengan Mbak Gendelo. Nggih. siap. Jadi hari ini kita akan mengulas tentang sejarah penemuan dari situs Peringin Brajang ini Nggih. dan Gadungan. Situs Gadungan. situs Gadungan, Gunung Gedang. Gunung Gedang, dan nanti kita lanjut dengan cerita-cerita sejarah para leluhur yang ada di sini sampai nanti kita akan mengulas tentang sejarah Mbah Harjo yang Pelaku sejarah pelaku sejarah. peta. peta. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, kita langsung tanya-tanya ke Mas Sinan, Asuroso. Mas Suroso. Ya, perkenalkan dulu, beliau adalah sesepuh juru kunci yang ada di Gunung Gedang. situs Gadungan Gunung Gedang. Beliau adalah Mbah Mbah Suroso. Suroso. Mbah Suroso. Itu tim kita yang biasa yang nampak nonton di acara-acara Sukarnalar, Mas Noven Dan saya sendiri. itulah angin. Ya, kita akan mulai mungkin dari mana, Mas Noven. Kita akan mengungkap situs Gadungan ini. Nggih, Mungkin dari penemuan ya. penemuan, Asal usul. usul ditemukannya situs ini ya. Nah, Itu gimana, Mas? gini. Awal mula cerita penemuan situs Gadungan di Gunung Gedang mriki ditemukan oleh Mbah Harjo Gentelut. Mbah Harjo Gentelut niku pada tahun 93. Nggih, 93 atau 92 pertengahan lah. Niku awal mulane niku Mbah Harjo niku bercerita kepada saya selaku putranya bahwasanya Mbah Harjo itu ditemui seorang putri ratu yang berdomisili wonten situs mriki, wonten hutan mriki. Ditemui secara langsung atau mimpi? Itu mimpi. Oh, mimpi ya. Mimpi. Nah, dikasih mimpi, ditemui melewat mimpi, dan Mbah Harjo menceritakan kepada saya putranya dan juga kepada warga-warga sekitar. Itu diceritakan bahwasanya Mbah Harjo itu ditemui yang putri ratu di rumahnya yang ratu itu di hutan sini, di hutan Gunung Gedang. Dulu masih hutan. Lah, yang putri itu mengasih tahu bahwa di sini ini rumahnya. Rumah daripada Yang ratu itu. yang ratu. Nah, setelah itu yang ratu itu memberi tugas kepada Mbah Harjo untuk merumat atau menggali sebuah situs di hutan sini. Mengatakan Beliau bernama Tribuana. Yang Tribuana Tunggadewi Jaya Negara. Tribuana Tunggal Dewi. Nggih, Itu yang dari Majapahit. dari Majapahit. Nggih. Itu memang sengaja datang ke sini membangun rumah atau hanya istilahnya tanah petik kemerdekaan gitu loh, untuk sebuah hadiah. Oh, maka ceritanya begini. Saya teruskan ceritanya tadi setelah memberi wasiat di dalam petunjuknya Mbah Harjo, yang ratu itu, ini rumah saya
dan ini tempat berdoa, ini tempat semedi, tolong ini dirawat atau digali. Nah, begitu yang Ratu bilang seperti itu, dan Mbah Harjo bercerita kepada saya. Itu setelah diceritakan, saya itu waktu itu masih umur, kalau tidak salah umur 12 tahun, bisa lebih 13 tahun. Waktu itu tahun 1993 awal. Saya mulai kecil saya memelihara kambing. Ya. Nah, memelihara kambing, jadi saya mencari pakannya kambing itu di dalam hutan sini. Jadi saya setelah dikasih cerita itu ya nggak ngerti kalau ceritanya di sini, tapi secara kebetulan saya cari makannya kambingnya di hutan sini. Berarti awalnya rumahnya panjenengan bukan di sini? Bukan, di kampung. Cuma Mbah Harjo memang aktivitasnya di sini. Kan Mbah Harjo itu seorang sesepuh juga guru. Dia seorang pejuang, seorang tentara, jadi punya murid, punya anak didik sewaktu-waktu. Jadi ngajar di dalam hutan sini. Nah, terus saya teruskan ceritanya, saya bermaksud mencari makannya kambing di dalam hutan sini, membawa pedah ontel, waktu itu pedah hordok itu, okay, tahun 93 awal. Nah, terus akhirnya saya nyampe di depan sini, bermaksud mau menaruhkan sepeda saya ketemu seorang petugas mandor perhutani, membawa pedah ontel, pedah jengki merek Polyphonic. Nggih. Niku mandor niku bernama Pak Haryanto. Pak Haryanto ini bertugas di sini niku tasik keponakannya Polhut sing dinas wonten mriki, ponakane Pak Welas. Nah, Pak Haryanto saat ini tasik aktif menjadi seorang mandor teng mriki. Pak Haryanto menegur saya begini, "Le, kamu mau mencari apa di sini?" "Saya mau mencari ramban, Pak." Rumput. Ya, saya berpesan hati-hati, di sini ada ularnya besar loh. Dan begitu Mas Haryanto. "Oh iya Pak, kamu anaknya siapa?" "Saya anaknya Mbah Harjo." Enggak banyak kata, langsung Pak Haryanto itu langsung meninggalkan saya, pulang. Akhirnya saya mencarilah makannya kambing rumput itu. Setelah saya dapat satu bentel gitu kan, saya taruh di bawah sepeda saya, di samping sepeda saya. Saya itu melihat suasana di sekeliling tempat saya menaruh ramban itu, kayak heran saya, karena di situ ada gunung kecil, ada 2 gunung kecil. Di situ ada pohonnya, satu ada pohonnya pisang, yang satu ada pohonnya pandan berduri. Gunung atau gundukan? Gundukan kayak mirip gunung kecil gitu waktu itu. Jauh? Ini dekat yang mriki niki ada bukit kecil, bukit tapi kecil. Nah itu kan saya anak kecil, jadi saya nggak sengaja saya naik ke gunung tersebut. Nah di situ di bawahnya pohon pisang itu saya injak, saya kesetrum. Ya, ada daya setrumnya itu. Saya kesetrum. Otomatis saya takut, mau tanah diinjak kok nyetrum. Langsung saya nggak pakai lama, saya naikkan ramban saya pulang, bilang ke orang tua saya, Mbah Harjo. Saya cerita seperti itu tadi kejadiannya. Mbah Harjo langsung bilang begini, "Lah, ya di situ." Gitu Mbah Harjo. Saya bingung kenapa kok ya di situ. Besoknya pagi-pagi nggak berencana Mbah Harjo mengajak saya, biasanya nggak pernah saya diajak sama Mbah Harjo. Langsung diajak, "Ayo ikut saya." Ya diajak ke sini, berhentilah di sini dulu ada jalan setapak, jadi berhenti. Mbah Harjo itu sambil ngelinting rokok gini, sambil bercerita soal
yang Tribuana yang pernah diceritakan kepada saya, ya di sini tempatnya yang suruh merawat tempat berdoa sama tempat semedi, ini di rumahnya, tapi bagian tempat berdoa, ini bagian tempat semedi, itu tanah yang berbentuk kayak gunung kecil itu tadi. Begitu. Kayak gundukan. Gundukan. Nah, itu kan tanah. Dan Mbah Harjo begini, setelah bercerita, mengajak saya meneruskan perjalanan mencari kayu bakar ke gunung. Mbah Harjo mencari kayu bakar, saya mencari pakis, sayur pakis. Dapat satu pondong, Mbah Harjo dapat kayu 1 pikul. Itu sudah sekitar jam 2 siang. Akhirnya turun lagi, berhenti lagi di sini, linting rokok lagi, cerita seperti itu tadi lagi. Saya kayak nggak sadar. Lah kalau tandanya itu pohon pisang itu ya dicabut saja, Pak. Maksudnya tempat berdoa itu tandanya pohon pisang, katanya Mbah Harjo. Akhirnya sama Mbah Harjo, ayo, langsung sama Mbah Harjo dicabut lah pohon pisang itu.